Semoga doa yang sudah kita mengajarkan jadi sarana kita berikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala mengikuti dan melaksanakan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini kita akan fokus menuntaskan menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato. Kemudian tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, setelah membaca berbagai contoh teks pidato dengan variasi tema, murid dapat menuangkan gagasan, pikiran atau ide dalam teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua, menyajikan teks pidato secara lisan atau tulisan secara menarik dengan struktur yang lengkap dan penggunaan kaidah bahasa yang tepat. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, anak-anak semua, berikutnya Bapak akan sajikan tayangan video yang pertama ini. Bapak ambilkan video pidato Bung Tomo pada saat dia menggelorakan semangat rakyat Indonesia, khususnya rakyat Surabaya pada saat itu. Silakan Anda semua simak sebagai contoh bagaimana menyampaikan pidato persuasif secara baik. Silakan untuk disimak. Video. Sekarang Bapak tayangkan teks pidato persuasif ya. Sebagaimana yang pernah Bapak sampaikan bahwa secara struktur teks pidato persuasif ada pendahuluan, ada isi, kemudian penutup. Nah, di bagian yang bisa kita lihat di sini, bagian pendahuluan, menyapa, kemudian ada salam, mengucapkan rasa syukur. Kemudian berikutnya di bagian isi itu ada pernyataan posisi, ada tahap argumen dan penguatan pernyataan posisi. Jadi dari sini ini bagian isi. Kemudian di bagian terakhir ada penutup. Ya. Bapak ingatkan lagi di bagian penutup ini menyimpulkan, kemudian diakhiri dengan salam. Ya. Ini contoh teks pidato persuasif. Ya. Karena sebagaimana yang Bapak sampaikan di awal, kita akan menuangkan ini dalam bentuk tulisan dan lisan. Setelah kita menyimak video, kemudian menyimak teks tadi awal, berikutnya Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi ya, materi cara menyusun teks pidato persuasif. Cara menyusun teks pidato persuasif. Mohon maaf, ada sedikit gangguan teknis ya. Tapi di LKPD sudah Bapak sertakan bagaimana cara menyusun teks pidato persuasif. Yang pertama adalah menentukan tema. Menentukan tema atau pokok pembicaraan atau pokok yang akan dibahas. Ini menjadi poin penting karena tema ini harus kita letakkan di awal. Di LKPD sudah ada. Kemudian berikutnya mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan. Isi pokoknya apa saja itu sudah dituliskan dulu. Kemudian menentukan tujuan pidato. Jelas bahwa pidato yang kita sampaikan harus ada tujuan dan itu harus kita tulis tujuannya apa. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka pidato. Kerangka pidatonya sudah disusun. Bagian pendahuluan apa saja ini sudah Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, berkaitan dengan struktur, Bapak mengingatkan.
bagian isi ya. Di bagian isi ada 3. Kemudian yang terakhir di bagian penutup. Ini sudah kita pahami dan mudah-mudahan semua ingat. Dan terakhir adalah mengembangkan kerangka pidato yang kita susun menjadi naskah pidato yang utuh. Ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ada berapa langkah tadi? Ada 5. Ya. Menentukan tema, data pokok isi, yang akan disampaikan, menentukan tujuan, membuat atau menyusun kerangka, dan terakhir mengembangkan kerangka. Baik, ada pertanyaan? Cukup jelas dengan materi ini? Karena ini mengingatkan kembali sekaligus mengembangkan pemahaman yang sudah sebelumnya kita sama-sama pelajari. Kita sudah menyaksikan beberapa tayangan video, kemudian teks pidato persuasif, ya, sudah mengeksplorasi tentang bagaimana cara berpidato persuasif dengan baik. Ya. Kita stop dulu kegiatan kita hentikan sejenak. Ya. Untuk itu silakan untuk duduk, ya, duduk dengan baik. Ya. Kalau bisa kaki usahakan untuk relax ya. Kita stop dulu sebentar agar kita bisa kembali refresh ya, kembali membuat posisi tubuh kita menjadi lebih siap lagi untuk ke proses tahapan pembelajaran berikutnya. Baik, berikutnya silakan di badannya ditegakkan. Bapak minta untuk kita semua untuk menarik nafas, tarik nafas dalam-dalam, kemudian sadari udara yang masuk 5-10 detik. Silakan untuk dikeluarkan udaranya pelan-pelan. Rasakan udara itu keluar. Kemudian sekarang tarik kembali. Tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas, rasakan udara segar yang masuk melalui hidung kita masing-masing. Tahan. Berikutnya perlahan-lahan kita keluarkan. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung kita. Rasakan. Kemudian tarik kembali perlahan-lahan. Rasakan udara yang masuk adalah udara yang segar yang memang kita butuhkan. Rasakan baik-baik. Silakan dirasakan, kemudian silakan untuk dikeluarkan kembali. Ya. Silakan mata Anda semua bisa dipejamkan agar bisa maksimal kegiatan kita. Keluarkan baik-baik. Berikutnya rasakan apa yang Anda rasakan di tubuh Anda. Silakan apa yang Anda rasakan. Apakah ada perubahan, ada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang sudah Anda dapatkan. Coba Anda amati bagaimana proses keluar masuknya udara yang pernah Anda lakukan tadi.
kemudian silakan Anda lihat apa yang sedang Anda lakukan, Anda lihat, rasakan, dan apakah ada perbedaan sekarang. Sekarang silakan untuk dibuka matanya. Semoga apa yang sudah kita lakukan tadi bisa membuat perasaan kita menjadi lebih tenang, pikiran kita bisa lebih fresh, dan menyusun teks pidato persuasif di kelompoknya masing-masing. Semoga apa yang sudah dilakukan ini menjadi bahan kalian untuk semakin lebih paham lagi dan semakin mampu untuk menyusun teks pidato persuasif secara mandiri selainnya. Karena tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yosifa Delvira. Saya akan membacakan teks pidato persuasif tentang lingkungan. Lingkungan merupakan pijakan utama kita dalam melakukan semua aktivitas kehidupan di dunia. Tanpa lingkungan yang menunjang dan memadai, maka kehidupan kita tidak akan berjalan dengan baik pula. Lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik pula dalam kehidupan kita sebagai makhluk penghuni yang bahkan tidak akan bertahan hidup tanpanya. Kita sebagai civitas sekolah sudah sepatutnya menanamkan disiplin diri yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Tahap disiplin seseorang yang pintar dan luar biasa cerdas pun tidak akan mampu mengeluarkan potensi dirinya. Ia tidak dapat menghasilkan sesuatu yang... Dalam kesempatan yang baik ini, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada kalian untuk menuliskan berkaitan dengan refleksi yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Yang pertama, berkaitan dengan pengalaman apa saja yang Anda dapatkan selama menuangkan ide atau gagasan dalam bentuk teks pidato persuasif. Yang pertama adalah pengalaman. Kemudian yang kedua, tantangan. Tantangan apa yang Anda hadapi atau yang Anda temukan ketika menuangkan ide atau gagasan tersebut dalam bentuk teks pidato persuasif. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman, tantangan, apa yang harus dilakukan atau perbaikan apa yang harus dilakukan ke depannya berkaitan dengan kegiatan menulis, terutama menulis teks pidato persuasif. Kita tadi sudah menuliskan masing-masing berkaitan dengan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Baik, yang pertama Bapak ingin meminta satu orang. Ya, silakan Satria menyampaikan pengalaman apa yang Satria dapatkan melalui proses pembelajaran. Yang kasih ya, biar bisa terdengar. Lebih memahami tentang pidato persuasif, mulai dari unsur menyusun serta struktur teks pidato persuasif. Semakin memahami berkenaan dengan pidato persuasif, terutama struktur dan bahasaan. Yang kedua berkaitan dengan tantangan. Nah, silakan. Sulit dalam menyusun kata-kata. Mengalami kesulitan
ketegasan dalam menyusun kata-kata. Ya, berarti ini menjadi pengalaman yang berharga untuk akhirat. Mungkin ini juga terjadi di teman-teman yang lain. Ya. Berikutnya yang ketiga, yang belum. Saya akan lebih baik lagi dan belajar sampai sukses. Ya, perbaikan yang harus dilakukan adalah belajar dan terus belajar. Itu menjadi sebuah kata motivasi sekaligus sebagai kata penyemangat ya untuk kita semua bahwa ketika kita harus lebih baik, ketika menginginkan lebih baik, maka kita harus terus belajar dan terus belajar. Luar biasa teman-teman. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Bapak menutup kegiatan pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan Ringki. Kita telah mempelajari cara menyusun teks pidato, langkah-langkah menyusun teks pidato, yaitu menentukan tema atau pokok pembicaraan, mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan oleh dalam pidato, menentukan tujuan pidato, menyusun kerangka pidato, dan mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Baik. Apa yang sudah disampaikan Ringki benar. Selain kita memahami, tapi ada yang lebih nyata lagi yang kita lakukan hari ini. Ada yang bisa menyampaikan apa yang kita lakukan? Yang kalian lakukan tadi? Mempraktikkan. Ini menjadi salah satu poin nyata yang kita lakukan. Bahwa kita langsung mempraktikkan bagaimana menyusun teks pidato persuasif baik dalam bentuk tulisan maupun secara lisan. Baik, luar biasa untuk kita semua. Beri aplaus untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dalam kondisi pandemi saat ini. Kita semua di sini menggunakan masker, tetap jaga jarak, jaga kesehatan agar kita semua bisa melakukan aktivitas dengan baik, menyelesaikan pembelajaran dengan baik, dan tugas-tugas yang dikerjakan juga dengan baik. Baik, Bapak akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama melafalkan lafal hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, berkaitan dengan pembelajaran secara proses lebih baik dan maksimal. Keaktifan dan respon murid lebih aktif dan merasa lebih nyaman dalam belajar. Kemudian yang ketiga, pengalaman guru lebih siap dan kreatif dalam menyiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, hasil pembelajaran lebih baik karena murid menyelesaikan penugasan sesuai potensi dan kemampuannya. Demikian refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan.